Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada seluruh Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Gina Azra Elfariza Nasution dari Miss Madinatus Salam. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertutur sebuah cerita legenda yang berjudul Tuah Burung Merbuk. Pada zaman dahulu di daerah Deli Serdang, hiduplah sepasang suami istri dan dua orang anak lelakinya yang bernama Ahmad dan Muhammad. Keduanya dikenal dengan anak yang baik hati, patuh kepada orang tua, dan rajin mengaji juga beribadah. Pada suatu sore, ketika mereka pulang dari mengaji, mereka melihat seekor burung merbuk yang terbang di hadapan mereka. Dan pembola di hati keduanya ingin menangkap, membawanya pulang. Ayah, lihatlah, kami mendapatkan seekor burung merbuk yang sangat indah. Warna bulunya berkilau keemasan. Ayah, bolehkah kami memelihara burung ini di rumah kita? Tentu saja, boleh nak. Sementara di kampung yang sama, hiduplah seorang orang tua yang pekerjaan setiap harinya ialah memikat burung merbuk. Sehingga orang-orang di kampung memanggilnya Wak Pawang Merbuk. Di suatu malam, Wak Pawang Merbuk bermimpi berjumpa dengan seorang yang memakai baju serba putih. Dan ia berkata, "Hai Wak Pawang Merbuk, di kampung ini ada seekor burung merbuk yang sangat bertuah. Siapa yang dapat memakan kepalanya, ia akan menjadi raja. Dan siapa yang dapat memakan hatinya, ia akan menjadi menteri. Pergilah ke arah selatan untuk menemui pemiliknya yang bernama Ahmad dan Muhammad." Keesokan paginya, Wak Pawang Merbuk pun pergi ke arah selatan. Barulah pada tengah hari, ia berjumpa dengan Ahmad dan Muhammad yang sedang bermain bersama burung merbuk kesayangannya. "Burung siapa ini? Lihat banyak sekali. Kelihatannya aku yang nama pula." Ini burung kami, Wak. Bagaimana kalau Wak beli burung kalian ini? "Maaf Wak, burung ini tidak kami jual. Berapapun Wak mau membelinya. Sebab rasanya burung merbuk ini sudah seperti saudara kami. Tak sampai hati kami berpisah dengannya." Lalu Wak Merbuk pun pergi dengan rasa kecewa. Sementara ayah dan ibunya tidak senang dengan jawaban kedua putranya, sehingga menangkap lalu memasuk burung merbuk itu dengan niat akan menjualnya. Namun beralasan kepada kedua putranya, burung itu telah digigit kucing sehingga harus cepat disembelih lalu dipanggang. Mendengar perkataan ibunya, timbullah di hati keduanya ingin melihat panggangan burung merbuk tadi. "Lebih baik kita makan saja panggangan burung merbuk ini." Dan seketika itu juga Ahmad mengambil kepalanya, sedangkan Muhammad mengambil hatinya, lalu memakannya. Mengetahui hal itu, ayahnya sangat marah. "Kenapa kalian memakan kepala dan hatinya? Kepala dan hatinya patut dimakan oleh ayah." Dengan kemarahan yang meluap-luap, ayahnya langsung mengusir kedua putranya. Ahmad dan Muhammad pun berjalan menurutkan langkah masuk keluar hutan tanpa tujuan. Hingga pada suatu hari mereka berhenti di bawah pohon yang rimbun. "Malam ini kita bermalam saja di sini. Kau tidur di atas pohon, sedangkan aku tidur di bawah pohon sambil berjaga-jaga," kata Ahmad kepada adiknya. Sementara di tempat yang berbeda, hiduplah seorang raja yang hanya memiliki dua anak perempuan. Mengingat usia raja yang sudah amat tua, ia pun mengadakan sayembara. "Wahai rakyatku sekalian, siapa saja yang akan disembah oleh gajah putih ini nanti, maka ia akan menjadi raja negeri ini."
Berangkatlah Perdana Menteri bersama prajurit kerajaan untuk mengikuti Gajah Putih dari belakang. Sesampainya di hutan, Gajah Putih merebahkan diri dan bersujud di bawah sebatang pohon di mana Ahmad dan Muhammad tidur di sana. Kala itu Perdana Menteri hanya melihat Ahmad, maka Ahmad yang masih tertidur pulas dinaikkan ke atas punggung Gajah Putih menuju istana. Sesampainya di istana, Ahmad tersentak saat raja mengumumkan bahwa Ahmad akan menjadi penggantinya kelak. Sementara di dalam hutan, Muhammad mengembara seorang diri tanpa mengetahui keberadaan abangnya. Dalam perjalanannya, ia melihat 2 ekor burung Raja Wali sedang berkelahi memperebutkan sebatang ranting kayu yang kemudian jatuh tepat di hadapannya. Nah, sekarang ranting itu telah jatuh di dekat manusia pula. Ranting bertuah yang bisa memberi kita apa saja dan mengantarkan kita kemana saja. Muhammad yang mendengar percakapan kedua burung itu menjadi tertarik hatinya dan segera mengambil ranting itu. Wahai ranting yang bertua, antarkanlah aku kepada abangku. Tiba-tiba saja Muhammad sudah berada di taman bunga. Putri bungsu raja yang melihat kehadiran Muhammad terkejut dan berteriak, membuat para prajurit kerajaan berdatangan sehingga menangkap Muhammad lalu memenjarakannya. Setelah beberapa hari di penjara, raja memanggil Muhammad untuk bertemu dengannya di ruang sidang. Hai anak muda, siapa namamu? Kenapa berani masuk ke taman larangan kami? Ampun tuanku, nama hamba Muhammad. Hamba telah berkelana di dalam hutan bersama abang hamba. Sebab telah diusir dari rumah karena telah memakan kepala dan hati burung berbuk kami. Namun pada suatu hari, ketika hamba terbangun, abang hamba sudah tidak berada lagi di sana. Kedatangan hamba ialah hendak mencarinya dan hamba yakin ia berada di istana ini. Dalam persidangan itu, tanpa Ahmad, namun ia tidak mengenali adiknya karena sudah lama berpisah. Mendengar cerita Muhammad, Ahmad pun mulai sadar akan dirinya dan segera memeluk Muhammad. Melihat 2 bersaudara itu, raja lalu berkata, "Wahai anakku Ahmad, jika benar pemuda ini adalah saudaramu, biarkanlah ia tinggal bersama kita. Aku hendak mengundurkan diri, dan demikian pula dengan Perdana Menteri. Maka kalian berdualah yang akan meneruskan pimpinan kerajaan ini." Dengan kekuasaan baru Ahmad dan Muhammad, mereka memimpin kerajaan itu menjadi adil dan bijaksana. Keberhasilan Ahmad dan Muhammad tidak lepas tuah dari tuah burung merpuk yang mereka makan. Kini di bawah kepimpinan keduanya, kerajaan itu menjadi makmur dan damai. Demikianlah cerita legenda yang dapat Gina sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.